Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair? Khairin, alhamdulillah. في هذا الصباح المبارك نأتي في اللقاء الثاني من درس علم المعاني بعلم البلاغة. وفي هذا الصباح سندرس عن علم المعاني وموضوعه ورجاله. Kita akan membahas mengenai ilmu ma'ani, ruang lingkup, dan para tokoh. Bahwa di awal-awal ilmu balaghah itu disusun atau dirintis oleh para ulama bahasa, itu belum terbagi menjadi kajian-kajian yang terstruktur seperti yang sekarang kita pelajari dari ilmu ma'ani, ilmu bayan, kemudian ilmu badi'. Ilmu ma'ani itu salah satu cabang penting yang kajian utamanya adalah melihat bentuk dari suatu kalimat yang kemudian dicari maknanya secara hakiki. Kata ma'ani itu adalah bentuk plural dari kata makna, makna ma'ani. Secara lafziyah, secara leksikal, kalimat tersebut bermakna atau berarti makna. Jadi artinya itu maksud, arti, atau makna. Berarti kata makna ini diambil ke dalam bahasa Indonesia, diserap ke dalam bahasa Indonesia yang aslinya adalah bahasa Arab. Sehingga definisi ilmu ma'ani bisa kita temukan misalkan ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal, yaitu ilmu tentang ilmu yang dengannya mengetahui keadaan lafaz-lafaz bahasa Arab tersebut yang lafaz tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi, muqtadal hal. Jadi orang yang memahami ilmu ma'ani itu kemudian akan mampu meraba-raba, mengira-ngira ucapan ini sesuai nggak dengan keadaan. Karena ketika kita akan menyampaikan sesuatu, kita itu butuh momentum. Momentum itu namanya ahwalul lafzi. Butuh kondisi, situasi yang mendukung agar apa yang kita sampaikan itu tercapai. Perkataan yang baik dalam kondisi yang kurang tepat, itu bisa saja kemudian akan dimaknai dengan salah. Jangan sekali-kali bercanda, ngomong yang menurut kita candaan, tapi kondisi dia lagi serius, kondisi dia lagi sedih-sedihnya. Nanti candaanmu garing, nggak lucu. Atau kamu serius, tapi teman-temanmu lagi bercanda, nanti krik-krik gitu ya. Oleh karena itu, hal penting yang kemudian dicapai oleh ilmu ma'ani itu adalah bagaimana satu kalimat yang sama dengan kondisi yang berbeda itu maknanya akan berubah. Bahwa kata perintah, bentuknya kata perintah itu ahwalul lafzi al-arabi. Tetapi dengan muqtadal hal, keadaan yang berbeda, maka kalimat perintah tidak selamanya bermakna perintah. Susunan kalimat yang disusun di dalam bahasa Arab, misalkan jumlah fi'liyah,
itu umumnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Ini ahwalul lafzinya. Susunannya itu fi'il, fa'il, maf'ul. Predikat, subjek, objek. Tapi kemudian ketika sesuatu yang umumnya di akhir lalu diletakkan di awal, itu di dalam bahasa Arab merubah makna. Kalau kamu bilang na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, itu maknanya ya aku menyembahmu, aku memohon pertolongan kepadamu. Tapi kalau iyyaka na'budu sama wa iyyaka nasta'in, itu artinya jadi begini. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau misalkan seorang laki-laki, Fahmi misalkan, bilang ke Heni, uhibbuki. Ucapannya hanya kata-kata uhibbuki. Itu artinya aku mencintaimu. Tapi kalau kemudian Fahmi bilang iyyaki uhibbu, itu maknanya cintaku hanya untukmu. Beda ya. Uhibbuki itu aku hanya mencintaimu, tapi kalau iyyaki uhibbu, cintaku hanya untukmu. Nah, di dalam bahasa Arab, perubahan posisi kalimat ini menentukan makna. Kalimat perintah yang itu diucapkan oleh seorang ibu dalam keadaan di mana anaknya naik ke pohon, penean, kata orang Jawa ya. Maka bentuknya bisa saja perintah, tapi isinya justru adalah ancaman, namanya tahdid. Anaknya naik pohon. Ibunya bilang, terus naik. Itu maknanya bukan kemudian perintah untuk naik. Tetapi justru ibunya ngancam anaknya, oh kalau naik, ya itu nanti akan kena hukuman. Demikianlah yang akan nanti kita pelajari daripada pelajaran ilmu ma'ani. Dua poin yang akan dipelajari dari ilmu ma'ani ini ada namanya kalam khabari dan kalam insya'i. Ya. Di mana kalam khabari ini adalah kalimat berita yang nanti tidak semua kalimat berita itu tujuannya untuk memberitahu. Bukan cuma ingin memberikan informasi, tetapi nanti akan berubah sesuai dengan keadaan-keadaan di mana kalimat tersebut diucapkan. Ini tema-tema yang nanti akan dibahas di dalam ilmu ma'ani. Maudu'at ilmil ma'ani. Awalat al-khabar wal insya. Di mana kalam di dalam pembahasan ilmu ma'ani ini terbagi menjadi dua. Khabarun wa insya'un. Apa itu kalimat khabar? Kalam khabari. Ma yasihu ayyuqala liqailihi innahu sadiqun fihi au kadhibun. Yaitu suatu kalimat yang ucapan yang diucapkan oleh sang qail, oleh orang yang mengucapkan, oleh seseorang, itu mengandung unsur benar atau dusta. Fa in kana al-kalam mutabiqan lil waqi kana qailuhu shadiqan. Kalau orang itu mengucapkan sesuai dengan faktanya, berarti itu kalam shadiq. Kana qailuhu shadiqan.
Orang yang mengucapkannya itu jujur, benar. Wa in kana ghaira mutabiq lahu kana qailuhu kadziban. Kalau kemudian orang yang mengucapkannya tidak sesuai dengan faktanya, berarti dia dusta. Sedangkan kalam insya'i atau al-insya ma la yasihu ay yaqala qailihi innahu shadiqun fihi aw kadzibun. Yaitu ucapan yang di dalamnya tidak ada unsur benar atau dusta. Misalkan kalimat istifham. Ketika saya bertanya, hal hiya jamilah? Itu dalam kalimat itu enggak ada benar atau salah. Tapi kalau kemudian saya bilang, Saftiya imra'atun jamilatun, itu di dalam ucapan saya, itu mengandung unsur benar atau dusta. Kalau faktanya Saftiya itu memang perempuan yang cantik, berarti saya shadiq. Tapi kalau Saftiya ternyata tidak cantik, berarti saya kadzib. Kadzib. Kalau misalkan ya, saya bilang Hendri rajulun jamilun, itu kalam khabari, dan ini bisa benar, bisa salah. Kalau Hendri itu ganteng, berarti saya benar. Kalau Hendri itu nggak ganteng, berarti saya memfitnah Hendri ganteng, gitu ya. Ya itu tadi, ya itu kalam khabar dan ini yang paling inti yang nanti akan kita pelajari di dalam ilmu ma'ani. Ya. Nah, di dalam kalam khabar itu nanti kita akan membahas mengenai mustad ilaih. Ya. Bagaimana kalau mustad ini diawalkan dan diakhirkan, itu ada perbedaan makna di dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian ketika kita membahas kalam insya'i, itu akan terbagi lagi menjadi kalam talabi dan ghairu talabi. Kalam talabi itu apa? Ma yustad'a matluban ghairu hasilin waqta talab. Yaitu sesuatu yang di dalam unsur kalimat tersebut ada unsur request, permintaan. Talab. Ya. Yaitu amar. Ada permintaan untuk melakukan sesuatu. Nahi. Ada talab untuk tidak melakukan sesuatu. Ada istifham. Meminta jawaban. Makanya kalau ada yang nanya, dijawab ya. Karena dia istifham. Menunggu jawaban. Jangan digantung, apalagi di ghosting ya. Tamanni. Tamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian an-nida, panggilan, sapaan. Sedangkan ghairu talabi ma laysa matluban. Sesuatu yang di dalamnya tidak ada unsur request. Ta'ajjub, kekaguman, madah, pujian, zam. Ini menggunakan kalimat ni'mah dan bi'sa, qasam, roja, dan kemudian siyagil uqud. Ya. Itu yang akan kita pelajari di dalam ilmu ma'ani. Jadi objek yang akan kita pelajari dari ilmu ma'ani itu tadi. Secara ringkas, itu yang kita pelajari ini ahwal isnad al-khabari, ahwal mustad ilaih, ahwal musnad, ahwal muta'alliq wal fi'li, al-qasru. Nanti akan dipelajari juga al-insya, al-faslu wal waslu, al-ijaz wal itnab wal musawah. Apa manfaat daripada ilmu ma'ani? Mengetahui kemukjizatan Al-Quran, di mana hanya bagi orang yang mengerti balaghah, salah satunya ilmu ma'ani, itu akan mengetahui kehebatan Al-Quran, akan mengetahui makna Al-Quran yang di dalamnya memiliki deskripsi diksi yang tepat. Seperti saya contohkan tadi. Selama ini mungkin
banyak di antara kita baca Fatihah lewat gitu aja. Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya udah, kayak nggak terjadi apapun. Tapi bagi orang yang memahami makna dan kemudian memiliki kemampuan analisis ma'ani, ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia akan memiliki rasa tawakal yang luar biasa. Iyyaka na'budu. Maka itu menjadi inti ketauhidan. Bahwa yang dia sembah, yang dia ibadahi, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Dia tidak akan menghambakan kepada apapun. Dia hanya akan menghambakan kepada Allah. Karena tanpa kemudian tidak kita sadari, banyak teman-teman itu yang menghambakan kepada IP misalkan. Menghambakan kepada sertifikat BTA-PPI. Ya kan? Belum lagi secara umum banyak orang yang menghambakan diri kepada materi. Banyak orang yang berpikir itu pokok kalau ada uang. Kayak semua masalah akan selesai. Kenapa kok sumpah? Mikirnya gini, kenapa kok sumpah? Urung bayar UKT. Ternyata masalahnya adalah uang. Kenapa kok sumpah? Urung tuku motor. Ternyata masalahnya adalah uang. Kenapa kok sumpah? HP-nya elek. Oh, berarti kayak kemudian terpikir gini, kayak saya itu kalau punya uang banyak, masalah saya pasti akan selesai. Apa iya orang itu kalau punya banyak uang kemudian masalahnya selesai? Para artis yang bunuh diri, itu nggak punya uang. Para anggota DPR, uangnya berlimpah. Sampean mungkin baru aja lihat video viral anggota DPR yang dulunya artis itu ya. Oh, Masya Allah gajinya gitu ya. Saya sampai di WA sama teman saya. Wes, ndang daftar jadi anggota DPR RI. Gajinya akeh, ya. Iya, gaji pokoknya kecil. Tapi gaji yang lain-lain itu yang kemudian bagi orang yang menghambakan diri kepada uang, itu ya menggiurkan. Apa jawaban saya atas orang itu? Saya bilang gini, untuk bahagia dan masuk surga, kita nggak perlu memiliki uang yang berlimpah. Iya. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Uang itu, duit amwal ya, itu potensi menjadi fitnahnya dinaskan oleh Al-Qur'an ya. Jadi semakin banyak uang, itu tentu fitnah yang akan ditimbulkan semakin besar. Kalau fitnah itu tidak terjadi di dunia, maka ujian terbesar bagi harta yang dimiliki yang semakin banyak itu, ya nanti di akhirat. Semua pertanyaan tentang diri kita itu diberikan hanya satu. Hidupmu kau gunakan untuk apa? Oh, kulo taatan Gusti Allah. Ngelakoni amal salih, swarga. Hidupmu kau gunakan apa? Oh, sananya kulo maksiat, neraka. Udah, sekali aja ditanyakan. Tapi ketika itu urusannya dengan uang, malaikat akan bertanya gini, uang ini kau dapatkan dari mana? Oh, kulo macul, kulo dodolan sega goreng, halal, halal. Loh, tapi kok catatanmu dikini nggak togelan? Nah, ternyata hasil daripada burutan itu dibuat beli togel. Orang selamat, ya nggak selamat. Ada orang. Apa pekerjaanmu di dunia? Koruptor. Loh, tapi kok kamu sotakonya banyak sekali. Didapatkan dengan cara yang haram, dikeluarkan dengan cara yang halal, itu ya tetap tidak selamat. Apalagi umumnya uang itu, kalau didapatkan dengan cara yang haram, itu umumnya akan banyak berpotensi dikeluarkan juga dengan cara yang haram. Makanya dunia hitam. Para bandar narkoba, para bandar minum-minuman keras, para bandar judi itu yang nggak jauh dari zina, nggak jauh dari minuman keras. Pokoknya dunia hitam seperti itu. Satu-satunya yang selamat dari pemegang uang, itu potensinya hanya 1/4 yang selamat. Yang 3 itu nggak selamat.
itu hanya orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, dikeluarkan juga dengan cara yang halal. Sampai jadi dosen, dapat ya. Insya Allah halal. Kemudian diberikan kepada istri, membahagiakan anak, ya insya Allah selamat. Sampai jadi petani, sederhana hidupnya. Ya. Nggak terlalu mewah-mewah amat. Nggak jadi sultan-sultan amat. Ya. Tapi sampai menikmati, mensyukuri, tawakal kepada Allah. Istrinya solihah, tidak terlalu menuntut untuk jalan-jalan ke Rita Supermall setiap hari. Ini. Ya sesekali jalan-jalan, sesekali diajak tamasya gitu. Wong setiap hari aja udah tamasya gitu ya. Anak-anaknya manut-manut karena sampean dapat daripada ya, harta yang halal. Ya, karena harta yang halal itu nanti akan diikuti oleh perbuatan yang baik. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Makanlah yang baik, yang halal. Wa'malu sholihat. Dan berbuat amal salih. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara apa yang dimakan dengan amal salih. Kalau anak-anak pun diberikan makanan yang halal, itu nanti manut-manut. Kon mondok yang manut. Ya. Kon ngafalnya Quran yang manut. Kon sholat jamaah yang manut. Ya, itu kalau pengen punya anak seperti itu, punya istri yang solihah, itu salah satu input makanannya itu harus dari asal yang halal. Begitulah kemudian nanti ilmu ma'ani akan membawa kita kepada pemahaman yang luas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bagi orang yang nggak paham, tajwidnya pinter, hafal Quran, tapi nggak ngerti ma'ani, itu dia tidak akan sampai pada mana hakiki dari sebuah lafaz yang dia temukan dalam Al-Quran. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selain tadi kemudian memantapkan akidah kita, hanya Allah yang kita sembah. Hanya Allah yang kita sujud. Nggak ada yang lain. Saya tidak tunduk dalam penghambaan kecuali kepada Allah. Karena banyak ya di antara teman-teman itu yang terkadang masih menghambangkan kepada orang yang dicintainya, kekasihnya, bahkan mungkin mantannya. Hati-hati ya. Oleh karena itu, kalau kita memahami iyyaka na'budu, yang wajib kita taati itu hanyalah Allah. Yang wajib kita taati itu adalah orang tua. Yang wajib kita taati dari makhluk hanyalah kebaikannya. Sesuatu yang mungkar, sesuatu yang melanggar maksiat, sesuatu yang melanggar aturan Allah, tidak wajib untuk kita taati. Dari siapapun datangnya, dari gurumu, dari dosenmu, bahkan dari kiaimu. Kalau itu melanggar syariat, kamu wajib menolaknya. Tidak boleh mengikutinya. Nah, itu. Iyyaka na'budu. Lalu wa iyyaka nasta'in. Bagi orang-orang yang memahami wa iyyaka nasta'in, dia akan memahami betul bahwa puncak pertolongan tertinggi itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kamu tidak akan merendahkan dirimu, tidak akan menghinakan dirimu untuk meminta pertolongan kepada makhluk. Boleh nggak minta tolong kepada makhluk? Boleh. Tetapi kemudian kita di dalam hati tetap harus yakin bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah. Maka ya, kalau Mbak Wilda ya, kehilangan pundak untuk bersandar, kau punya masalah yang sangat berat. Berat sekali rasanya menanggung masalah ini. Mencari seseorang bisa kau sandari betapa beratnya kepala ini menanggung masalah itu. Ingat, kalau kau kehilangan seseorang yang bisa kau sandarkan kepalamu di pundaknya, kamu masih punya tempat sujud. Ya. Yang itu menjadi jalan sebenarnya yang paling utama bagi kita untuk menyampaikan keluh kesah, menyampaikan masalah, meminta solusi, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu kalau ada masalah, segera sholat. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan waju'ilat qurrata aini fis shalah. Dan kebahagiaan itu aku jadikan atau aku dapatkan di dalam sholat.
Nabi Muhammad tuh kalau mau sholat, kok Bilal enggak datang-datang. Itu bilang begini, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Rilekskan, santaikan aku wahai Bilal, santaikan aku wahai Bilal. Itu kalau azan terdengar, senangnya luar biasa. Beda kayak kita ya. Jadi mustohur ya. Kita itu dengar azan ini malah lah, ganggu bayang lagi kurang sak batang lah. Kita kadang begitu. Tapi kalau Nabi, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi Nabi itu berbinar-binar, senang sekali kalau salat. Kenapa? Ketika salat, Nabi benar-benar terlepas dari hiruk pikuk masalah dunia, problematika dunia. Makanya salat itu kan menghadap kiblat. Seolah-olah itu ingin menyimbolkan kepada kita bahwa saat salat kita benar-benar menghadap Allah dan membelakangi dunia. Ora usah tolah-toleh nang dunia. Saat salat kita betul menghambakan diri kepada Allah dan menekan keindahan, bercengkrama, bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang memahami balaghah, ilmu ma'ani, bayan dan badi, itu nanti akan menemukan kemukjizatan Al-Qur'an. Kemudian, bagi orang yang memahami ma'ani, dia akan menemukan sir rahasia, ketinggian dan kefasihan bahasa Arab, baik dalam bentuk syair maupun nasar, prosa. Bagi mereka yang tidak mengerti balaghah, puisi-puisi bahasa Arab, syair-syair bahasa Arab, pasti akan terasa hambar. Terasa sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena digali maknanya, nggak paham dia. Tapi kemudian dengan ilmu ma'ani, ya, kita akan menemukan keindahan di dalam balaghah tersebut. Ya. Perkembangan ilmu ma'ani sebelum turunnya Al-Quran. Jadi balaghah ini sudah berkembang jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Sastra Arab di zaman jahiliyah. Jadi jahiliyah yang kemudian disandarkan kepada orang-orang Arab sebelum Nabi turun, sebelum Nabi datang. Itu bukan dalam jahil makna yang hakiki. Bukan kemudian kata jahiliyah itu artinya mereka itu bodoh sama sekali, nggak ngerti apa-apa. Bukan. Syair-syair jahiliyah itu luar biasa. Orang-orang Arab itu menguasai bahasa yang begitu luar biasa. Sehingga dulu itu di pasar Okaz itu ada kelompok-kelompok syair yang pemenangnya, syairnya itu akan digantung di Ka'bah, namanya As-Sabu Al-Mu'allaqat. Kalian kalau pengen belajar syair, lirik bahasa Arab, bait puisinya, begitu luar biasa. Ada Umrul Qais, ya. Itu seorang pujangga Arab, jahiliyah, yang pada malam gelap gulita, kemudian insomnia, bukan anosmia ya, insomnia. Kenapa dia nggak bisa tidur? Karena mendengar tentang kematian sang ayah. Dan secara spontan, lalu Umrul Qais ini membuat sebuah syair dengan mengatakan faqultu lahu lamma tamatta bisalbihi wa ardafu ajazan wa na'an bikal kali. Maka aku katakan kepadanya, kepada malam, lamma tamatta bisalbihi, ketika ia menghimpitku dengan segenap tubuhnya. Ini salbun itu artinya igaukas, tulang rusuk. Tapi kemudian Umrul Qais ini mengibaratkan malam itu seperti tulang rusuk yang kuat, yang kemudian menghimpit dia dan menyesakkan dadaku. Wa ardifu ajazan wa na'an bikal kali, dengan perasaan sedih dan duka yang tak terucapkan. Bagi orang yang nggak ngerti ma'ani,
tidak mengerti dalamnya sebuah makna, nggak tahu kalau ini susunan tasbih tamtsil, maka sulit baginya merasakan keindahan daripada syair ini. Ibarat begini, anak kecil yang belum punya teori informasi tentang rasa cinta, itu tentu baginya sulit memahami. Misalkan kalau Mbak Yuliana itu menangis, gini, dia sedang menangis di kursi. Tiba-tiba adiknya yang masih SD kelas 1 itu menghampirinya, loh Mbak kok nangis gitu ya. Iya Mbak baru ditinggal sama Mas gitu. Oh gitu aja nangis. Enak main layangan yuk Mbak. Menurut adiknya main layang itu lebih mengasihkan daripada itu tadi pacaran misalkan yang dilakukan oleh Mbak Yuliana. Kenapa dia begitu? Dia belum memahami bahwa ditinggalkan seseorang pas sayang-sayangnya. Apa itu? Itu sesuatu yang bisa membuat hati itu sakit dan kemudian terlukai. Meskipun secara fisik nggak ada satu luka sedikit pun, tapi air mata tetap harus mengalir. Air mata tak terbendung untuk kemudian menetes. Karena memahami rasa cinta itu hanya akan dipahami oleh mereka yang memang sudah pernah merasakan cinta. Mungkin kalau kamu di dekat Mbak Wilda, di dekat Mbak Safety, di dekat Mbak Nisa, kamu menangis, mereka akan, oh nggak apa-apa gitu ya. Karena mereka tahu rasanya begitu. Mereka tahu rasanya jatuh cinta. Mereka tahu rasanya rindu. Ya. Sama, bagi mereka yang belum memahami ilmu ma'ani, memahami hadis, memahami Al-Quran, memahami syair dari sisi ilmu ma'ani itu akan terasa sulit. Kesedihan yang diekspresikan oleh Umru Uqais ini menggunakan gaya bahasa figuratif dan indah sekali ya. Keindahan bahasa puisi tersebut jelas dan terasa sekali pada kemampuan seorang penyair tadi dalam menggambarkan hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret. Sehingga keadaan dapat diraba, dapat dirasakan oleh kita dengan lebih nyata. Misalkan, ya, syair ini ditemukan di Ibnu Aqil. Ya. Ada seseorang yang begitu merindukan orang yang dicintainya. Tapi dia nggak bisa menemuinya karena terhalang oleh jarak. Bahasa kitanya LDR gitu ya. Kemudian untuk mengungkapkan kerinduannya itu, dia membuat syair begini. Bakaitu ala syirbil qata izmarabi faqultu misli bil bukai jadiru hal man yuhahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Bakaitu ala syirbil qata, aku menangis kepada sekelompok burung kotok. Burung kotok ini burung khas yang ada di Arab sana, di Timur Tengah. Di sini diartikan burung merpati, karena memang burung ini berkelompok. Izmarar Nabi ketika mereka melintas di dekatku. Fakultu, aku berkata kepada mereka, wa misli bil bukai jadiru, bukankah orang yang seperti aku ini layak menangis? Asir balqata hal man yu'id janahahu, wahai sekelompok burung kotok, siapakah di antara kalian yang mau meminjamkan saya? La'alli ila man qad hawaitu atiru, barangkali aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Waduh. Rasanya kamu pengen dalam waktu sedetik, dalam waktu 1 menit, ketika kamu rindu kepada seseorang, berada di sisi ini.
betapa kerinduan itu menyiksa, betapa rasa ingin ketemu ini menyiksa. Andai aku punya sayap, aku ingin terbang kepada orang yang dicintainya. Kenapa? Nggak ada obat bagi rindu kecuali pertemuan, ya. Kecuali pertemuan. Makanya sangat bisa kita rasakan bagaimana Adam dan Hawa dipisahkan selama 300 tahun. Setelah pertemuan yang begitu indah di surga. Kemudian mereka harus diturunkan ke bumi. Ya. 300 tahun mereka saling mencari. Dan tidak ada yang bisa mengobati kerinduan Adam dan Hawa. Kecuali kemudian mereka saling ingin bertemu dan akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Bukit cinta, gunung cinta. Masya Allah. Ya. Nah bagi yang nggak ngerti ma'ani, begini ini apa sih? Gitu ya. Apa sih? Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kemudian nanti kita memahami ilmu ma'ani dengan mendalam, teman-teman bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, ya, dan memahami ya, syair-syair bahasa Arab dan juga kalimat-kalimat indah dalam bahasa Arab dengan lebih baik lagi. Ya. Mengenai bahasan berikutnya, ya, tokoh-tokoh ya, bisa kalian baca sendiri. Ya. Dan nanti bisa ditanyakan kalau ada hal yang dipahami. Saya kira itu dari saya untuk pengantar perkuliahan pada pagi hari ini. Ya. Saya akan buka pertanyaan secara live. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa kita lanjutkan di grup WA ya. Saya persilahkan ke teman-teman. Monggo. Ustadz isi tanya. Iya, silahkan. Ustadz, di buku Balaghah punya Ustadz kan ada contoh yang surat An-Nisa yang bunyinya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Enggak begitu jelas Mbak Safti. Gimana? Oh, pelan aja pelan. Di buku Balaghah yang punya Ustadz itu jelas yang dulu materi bayan. Oke, agak dulu. Materi bayan. Insya'i. Oh iya, oh di buku yang kemarin itu yang punya Ustadz. Ada contoh surat An-Nisa ayat 65 yang bunyinya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Itu kan termasuk insya'i ghairotolabi. Tapi sifatnya kosam gitu. Iya. Sedangkan di awal kalimat itu ada salah. Itu kenapa bisa jadi kosam? Fa wa rabbika. Ya kan? Begitu ya? Iya. Fala wa rabbika. Sebentar, tak bukakan dulu buku saya sebentar. Iya. Fala wa rabbika. Kita kan pernah belajar di huruf jar, di mana huruf kosam itu ada berapa? Ada 3 kan? 3, iya. Wawu, kemudian apa? Ta dan ba. Wallahi billahi. Fala wa rabbika. Wawunya itu wawu apa itu? Wawu kosam. Kosam. Iya. Yang jadi pertanyaan apa, Mbak? Itu di depan kalimat ada fala. Berarti bukan nahi ya, Tad? Bukan, ya. La itu gini. Nahi itu masuk pada fi'il mudhari, sedangkan la yang masuk pada kalimat isim itu bukan la nahi, karena la itu bisa la nafi kan?
Nggih. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tapi la di sini itu tidak dimaknai kemungkinan zaitah karena saya lihat di terjemahnya gini. Maka demi Tuhanmu. Fala wa rabbika. Ini la-nya tidak dimaknai. Maka demi Tuhanmu. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi wawunya itu wawu qasam. Ketika qasam berarti dia masuk dalam kategori apa tadi? Ghairu talabi. Ya, betul. Termasuk pada ghairu talabi. Begitu Mbak Septi. Nanti Nggih, matur nuwun. Pembahasan untuk kalam khobari dan kalam insya'i itu akan dimulai di pertemuan-pertemuan berikut oleh kelompok ini ya, yang presentasi. Jadi pagi hari ini saya hanya mengantarkan kalian kepada pemahaman dan makna tentang ilmu ma'ani. Pembahasan materi tentang ilmu ma'ani itu baru akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Ada Mbak Miskat, Mbak Miskatul Aula ini cewek ya. Nana, Lukman Hakim, sama Naura Akila. Itu pengertian kalam khobari, tujuan kalam khobari, dan bentuk-bentuk kalam khobari nanti akan dibahas di kelompok 4. Di kelompok 5 itu akan bahas mengenai insya'i. Nah, baru kemudian setelah insya'i itu nanti ya akan yang bahas mengenai talabi dan ghairu talabi. Begitu. Insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Yes. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pengantar. Nanti monggo yang mau bertanya, silakan boleh bertanya di grup WA. Nanti saya jawab di grup WA tersebut. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ye.